Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, jadi di sini saya akan mempresentasikan apa itu materi tune up. Ya, sebelum itu sudah kenal saya kan? Oh belum. Saya perkenalkan. Nama saya Nabiul Farid. Ya, nama saya Nabiul Farid. Saya dari kelas 12 TSMB. Lebih tepatnya panggung saya itu di pojokan ya, paling pojok sebelah kanan. Itu. Tanpa lama-lama saya akan langsung membahas saja materi tune up. Nah, untuk yang pertama, apa sih itu tune up? Ya, tune up adalah proses perawatan berkala pada sepeda motor, yaitu seperti servis dan lain sebagainya. Perawatan berkala pada sepeda motor yang bertujuan untuk mengembalikan performa mesin ya. Misal mesin kalian sudah goyo atau bagaimana, ya itu perlu dirawat kembali agar performanya itu bisa maksimal kembali ya, bisa kembali seperti setelah pabrik. Nah, mengapa motor itu perlu di-tune up? Nah, karena bisa meningkatkan efisiensi bahan bakar pada sepeda motor itu sendiri. Terus yang kedua, memperpanjang umur motor mesin ya, mesin motor. Terus mencegah kerusakan yang lebih parah. Terus yang terakhir, menjaga kelancaran berkendara. Misal rem kalian sudah tidak set, nah, itu perlu diservis atau diturunkan kembali agar performanya bisa kembali sehat. Terus langkah-langkah tune up pada sepeda motor itu sendiri. Nah, yang pertama itu persiapan. Nah, siapkan peralatan yang dibutuhkan seperti kunci-kunci, obeng, kunci pas, stang dan lain sebagainya. Dan jangan lupa pada SOP pada pengerjaan servis itu juga perlu diperlukan pakaian kerja dan pelindung motor ya, seperti cover jok, cover stang dan lain sebagainya. Terus pastikan motor dalam keadaan dingin. Karena apa? Keadaan mesin panas itu jika dibuka nanti akan bisa mengakibatkan bau selek dan sebagainya ya. Akhirnya ya kalau saya kata-kata terus kamu ya ditinggalkan. Terus langkah kedua yaitu pemeriksaan. Nah, periksa kondisi oli mesin, filter oli, busi, filter udara, rantai dan tekanan ban. Dan jangan lupa periksa juga kebocoran pada selang-selang. Misal selang atau seal ada yang bocor, itu akan tandanya itu seperti ada oli yang rembes atau bahan yang bocor gitu. Misal oli kalian seperti habis itu bisa dicek dulu apakah ada yang rusak atau tidak. Ya Kak Demal ya? Oh, di pojokan Kak Demal itu. Terus yang ketiga adalah langkah pembersihan. Nah, untuk tune up sendiri itu lebih ke perawatan-perawatan ringan ya, seperti pembersihan filter udara. Nah, di sini bisa dibersihkan filter udara dengan udara bertekanan atau air sabun. Nah, ini di sini tidak disarankan karena apa? Untuk membersihkan filter udara sendiri itu tidak disarankan untuk menyemprotkan dengan angin tekanan tinggi ya. Untuk sesuai SOP-nya itu membersihkan filter udara terutama pada motor metik itu hanya diketok saja ya. Jadi perlu diketok 1, 2, 3 ketokan saja. Nah, misal di bawahnya setelah diketokkan itu ada debu-debu atau kotoran, itu perlu diganti ya. Karena dalam buku panduan sepeda motor itu untuk pembersihan filter udara tidak disarankan untuk selalu dibersihkan terus ya. Disarankan untuk diganti saja. Ya, karena mungkin teman-teman sini ismin, jadi ya hanya dibersihkan saja.
Oke, kita lanjut. Terus yang selanjutnya ini langkah penyetelan. Nah, ini bisa disetel selang-selang sesuai dengan spesifikasi motor. Setel rantai agar tidak terlalu kendor atau terlalu kencang. Terus setel tekanan ban sesuai rekomendasi pabrikan. Perlu diketahui teman-teman, motor itu punya yang namanya jangka pemakaian, ya, jangka pemakaian. Jadi dipakai terus, tapi kalau tidak pernah disetelkan nanti kan akan mengalami daripada kinerja motor itu sendiri kan, ya. Yang namanya selang klep, shaker, oli itu kan perlu dicek juga. Terutama ini bisa disetel selang klep dalam hitungan up itu. Mungkin klepnya kendor atau bagaimana, itu kan akan mengalami kinerja motor itu, dan itu akan mengakibatkan pemakaian motor itu tidak maksimal. Itu yang dinamakan ya, itu yang saya maksud. Terus bisa disetel rantai agar tidak terlalu kendor atau tidak terlalu kencang. Nah, ini yang motornya motor berpakaian rantai, tidak bersendiri ya. Nah, ini perlu dicek juga. Apakah rantainya terlalu kencang atau terlalu kendor? Karena apa? Motor yang rantainya terlalu kencang itu gimana? Beresiko putus. Ya, tapi kalau rantainya terlalu kendor, ini tidak enak juga dipakai, gitu loh. Kadang kalau apalagi dirinya sudah habis, itu ada gerak gitu loh. Kan gak enak sekali dalam dipakai itu. Dan sarannya sesuai rekomendasi buku panduan itu ada jaraknya itu 3 sentian ya, ke atas 3 cm, bawah 3 cm ya. Itu perlu disetel rantainya. Terus setel tekanan ban sesuai rekomendasi pabrikan. Nah, ini mungkin kalau ban teman-teman itu sudah gede atau gimana, itu perlu disetel juga ya. Untuk menurut buku panduan itu ada tekannya beberapa PSI, berapa PSI. Nah, mungkin kalau teman-teman kan cuma hanya dijut kok. Apa itu namanya itu? Hanya mengadakan gilingan. Nah, itu perlu itu yang sebenarnya sesuai SOP itu ada tekanannya sendiri, ada ukurannya sendiri. Terus langkah yang terakhir ini adalah penggantian. Penggantian itu bisa diganti oli busi dan filter oli secara berkala. Ganti busi jika elektrodanya sudah aus atau kotor. Nah, teman-teman, yang namanya oli itu kan jika terkena panas itu kan akan menguap, ya enggak? Ya enggak Kak Yusro? Nah, ya. Yang namanya oli jika terkena panas itu kan akan menguap dan itu lama-kelamaan itu akan habis. Nah, maka dari itu oli juga perlu diganti. Oli yang terkena ledakan hasil gas buang dari pembakaran pada sebuah motor itu kan akan menghitam juga lama-kelamaan. Yes. Ya, jadi itu perlu ya. Nah, cerdas. Terus kita alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk peralatan untuk motor itu ada kunci berbagai ukuran, ada open, ada tang, ada kunci pas, kunci besi, kunci ring, kunci L. Untuk bahan sendiri, oli mesin yang baru untuk mengganti mesin, ada filter oli baru untuk mengganti filter oli kalau memang sudah perlu diganti. Terus untuk busi baru jika mesinnya sudah mau meninggal. Terus cairan pembersih karburator cleaner biasanya kalau anak-anak bengkel itu ya aja. Terus jangan lupa air lap untuk membersihkan, ada udara berkanan atau kompresor untuk membersihkan debu. Terus ini hal yang perlu dipahami. Ya, tanda-tanda motor itu perlu
satu, mesin terasa kurang bertenaga, terus konsumsi bahan bakar meningkat ya, atau bahan bakar yang tidak wajar. Yang biasanya 1 liter dari Lebak itu juga sama sampai SPI, dan juga jadi 2 liter. Nah, itu mungkin perlu ditukar motornya. Ya, terus mesin susah hidup, ini motornya nggak bisa nih. Ya, motor sudah di starter belum harus hidup. Nah, itu mungkin perlu ditukar ya kan saya. Nah, terus mesin sering mati ini untuk motor-motornya yang suka mati tiba-tiba ya ditukar. Terus ada suara-suara yang tidak normal dari mesin, mungkin mesin motornya yang kemarin masih halus, tapi kok tiba-tiba ada suara keriting atau ada enak gimana? Mungkin perlu diservis. Terus kendala dan resiko, kendalanya ada kesulitan dalam membuka baut atau mur yang berkarat. Nah, biasanya ini mungkin saat kita praktek juga ada baut yang sudah selek, ada baut yang sudah berkarat, itu kan ya selek. Nah, itu kan sulit juga untuk dibuka ya. Nah, ada kesalahan dalam menyetel selek. Nah, ada kesalahan ini setelnya itu ngawur. Itu sudah menjadi kendala. Terus kerusakan pada komponen saat proses tune up, dan resikonya mesin menjadi tidak berfungsi dengan baik dan normal, mesinnya terjadi kebocoran oli atau bahan bakar. Terus cara menangani kendala tersebut adalah gunakan kunci yang tepat dan semprotkan cairan pengenalan pada baut yang berkarat. Nah, kadang ada juga orang-orang yang membuka baut itu menggunakan kunci-kunci yang tidak tepat ya, tidak kuncinya. Misal baut 10 yang dibuka ambil kunci rolas, berarti kan kompluk loh. Tidak sesuai aturan sesuai. Nah, kalau ada baut yang berkarat atau susah dibuka, itu bisa disemprot dengan cairan BD. Dengan cairan BD ya. Nah, kalau itu tidak disarankan karena ini itu besi, bukan kulit. Ya. Terus ikuti petunjuk manual servis untuk menyetel celah klep. Nah, perlu diketahui untuk menyetel klep sendiri itu terdengar sangat simpel, tapi sebenarnya kan perlu juga ada aturan-aturannya tersendiri. Dalam buku panduan, misal motor Yamaha Vision itu kan celah klep-nya kan 15 terus yang motor ada 10 mm. Itu sendiri-sendiri tidak menutup kemungkinan untuk motor Honda juga. Ada yang 15, ada yang 10 mm. Nah, itu berbeda-beda. Maka itu harus disesuaikan dengan buku panduan ya. Terus bawa motor ke bengkel resmi jika mengalami kesulitan. Nah, mungkin teman-teman juga ingin mencoba menservis motornya sendiri di rumah sendiri dengan alat-alat seadanya. Nah, tapi mengalami kesulitan, yaitu lebih baik dibawa ke bengkel yang resmi saja ya. Karena tune up, kembali lagi, tune up itu kan untuk mengembalikan mesin itu ke setelan awalnya, setelan pabrik toh. Nah, jika di bengkel resmi itu sudah pasti akan kembali ke setelan pabrik. Terus biaya tune up itu bervariasi tergantung pada jenis motor, bengkel, dan komponen yang diganti. Seperti kembali lagi tadi, seperti servis filter motor, filter oli, itu kan kembali lagi pada kondisi mesin itu sendiri. Jika memang perlu diganti akan diganti, jika hanya perlu disetel akan disetel. Itu kan kembali lagi untuk biaya sendiri kan. Bisa perlu diganti berarti ada biaya tambahan untuk mengganti spare part tersebut. Terus kesimpulannya, tune up adalah perawatan rutin yang sangat penting untuk menjaga performa dan umur panjang sepeda motor. Dengan melakukan tune up secara berkala, Anda dapat menghemat biaya pabrikan yang lebih besar dari kemudian hari. Nah, kesimpulannya, jika motor Anda sudah mengalami sedikit masalah seperti tadi, suara kepetek, susah tidur atau suka mati sendiri,
itu sebaiknya langsung diservis saja. Jika menunggu nanti kan akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang parah. Ya, ini kan akan mengakibatkan biaya perbaikannya kan akan lebih melambung ya, lebih besar karena mungkin spare part nantinya yang diganti akan lebih banyak, lebih mahal. Oke, sekian itu dari saya. Jika kurang lebihnya mungkin teman-teman sekalian bisa menambahi ya, karena saya ini juga manusia biasa, saya masih banyak kurangnya. Sekian dari saya, jika ada salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.